itu sesuai dengan diary orang Belanda ini gitu. Jadi memang disebar, ada beberapa camp. Serem ya? Iya emang. Tapi sebenarnya mereka nggak disiksa sih, cuman beberapa yang kayak yang cantik baru gitu diambil. Cuman yang tua-tua itu memang di situ mereka dikasih makan juga, mereka dikasih air, memang nggak banyak gitu. Terus biasanya bikin mereka akhirnya mati itu penyakit sih. Iya. Dan yang bete tuh sebenarnya gini. Jadi pada saat si Jepang akhirnya kalah, terus udah gitu mereka kan seneng banget tuh yang di camp. Jepang kalah, yang di camp itu seneng banget, mereka merasa dirinya akhirnya merdeka. Ternyata pas keluar mereka dapat serangan lagi dari bangsa kita yang udah beratus-ratus tahun dijajah. Kayak semuanya ngebalas dan banyaknya sih matinya juga sama bangsa kita ternyata. Ini nih yang aku tertarik buat ke Kota Tua itu, ke Museum Wayang, karena aku baca sejarah tentang si J.P. Koen itu. Dia gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda. Dulu kan Indonesia Hindia Belanda. Terus udah gitu pada saat itu si J.P. Koen ini punya anak angkat. Jadi sebenarnya anak atasannya, cuman hasil perkawinan Belanda dan Jepang. Pada saat itu atasannya mau balik ke Belanda dulu, ngurus administrasi dan segala macam. Jadi si anaknya dititipin sama si J.P. Koen gitu. Namanya Sarah Speck. Sarah. Jadi dia blasteran Belanda Jepang. Jadi ibunya orang Jepang. Terus udah gitu dia umurnya masih 12 tahun. Tapi zaman dulu itu tentara Belanda yang di sini umurnya 15 tahunan. Nah jadi si Sarah itu senang banget tinggal di rumah dinas gubernur jenderal karena di situ banyak tentara-tentara yang 15 tahunan gitu, Belanda gitu. Akhirnya dia jatuh cinta sama seorang laki-laki Belanda perwira di situ namanya Peter apalah entar lupa. Terus udah gitu sebenarnya si J.P. Koen udah tahu nih desas-desus tentang pacaran dua anak ini. Sebenarnya kan nggak boleh karena pada saat itu si gerejanya ketat banget dan semua hukum diatur sama gereja. Pada saat itu gereja memutuskan si cowoknya harus dihukum pancung dan si Sarahnya dihukum cambuk, terus keliling kota sambil telanjangin. Aku tertarik sama kisah itu karena hantunya nggak cuman, yang aku dengar hantunya nggak cuman si J.P. Koen aja, tapi si Peternya itu yang ditinggal itu. Jadi ada beberapa yang iya menarik sih. Menarik Dan banget. aku suka beritanya gara-gara namanya Sarah, tokoh-tokohnya. Jadi penasaran juga karena waktu kemarin kan aku sempet syuting di Kota Tua juga. Jadi kalau misalnya musim wayang agak masuk ke dalam, ini tuh gedung yang ada di luar, gedung di luar. Memang sih nggak, gedung itu memang dibangunnya juga udah masuk ke era baru ya, 1920-an. Tapi nggak tahu kenapa teh waktu syuting di sana itu kayak tempat ngumpul, banyak perempuan. Pasti karena kosong ya? Kosong. Dan bajunya memang lebih tua dari hantu-hantu teman-teman kamu. Oh iya. Kayak kita bisa menggali banyak di situ. Banyak sih kayaknya banyak cerita. Nanti sambil kita juga ada beberapa tempat yang kayaknya harus dilewatin juga deh teh. Oke. Aku pernah Terowongan baca Casablanca. ada filmnya ya. Nggak tahu sih waktu itu Mbak pernah sepedaan, jadi jalan ke sana tiba-tiba ada yang kayak nggak enak gitu di sini, kayak ada yang ngeror. Apa sih rasanya kalau misalnya kena rambut? Kayak kan sepeda kan ngayu kan, kayak kan melaju cepet gitu, terus kayak gini, kayak gitu tuh. Oke. Terus konon katanya itu orang tuh kalau lewat situ harus klakson. Terus nanti bakalan celaka. Ini. Makhluk astral berwujud nenek dipercaya oleh masyarakat sekitar. Menurut salah seorang sumber, nenek tersebut dipercaya adalah seorang gadis yang cantik jelita. Nenek tersebut mendapat tindak pelecehan dari sekelompok pemuda. Pemuda tersebut menyeretnya masuk ke dalam sebuah tempat dan memperkosanya secara bergantian hingga tewas. Oke, udah. Jalan. Siap semuanya? Oke. Itu yang di belakang kamu juga katanya. Iya, mau ikut.
kesini karena penasaran dengan sosok perempuan Belanda kan. Terus tadi Risa lihat, aku tunjuk ke arah sana langsung muncul. Emang agak malu-malu ya Teh? Dia nggak pernah berinteraksi sama manusia sih. Iya, dan terakhir kali berinteraksi dengan manusia sepertinya kejadiannya kurang menyenangkan, which is ketika dia akhirnya mati. Tapi emang tua kan bajunya? Bajunya Tua. lebih kuno kan? Kayak dihukum gitu ya. Dihukum. Iya. Kadang ngeliat ada dia tuh kayak megang ini Teh, kayak megang-megang, kayak menyimpan. Dia mau ngomong tapi nggak bisa ngomong. Iya. Jadi kan kalau dari aku baca tadi yang ada hubungannya sama si JP Kun itu, memang pada saat 18 sekian itu hukum tuh dari gereja, dan itu benar-benar apapun yang gereja bilang dia harus ngikutin gitu. Dan si cewek ini kayaknya ada di masa-masa itu gitu Mbak, yang Dia kan 18 berarti Iya. benar. yang dia kayaknya melakukan suatu hal yang tidak disetujui oleh hukum yang berlaku, dan akhirnya dia diasingkan gitu. Kayaknya ini masalah cinta juga deh. Iya. Dengan inlander katanya. Inlander itu orang-orang jajahan atau pribumi. Mal juga, Jadi ini kalau aku baca Mbak, gejala kolera itu muntah, denyut nadi cepat, hilangnya elastisitas kulit, terus tekanan darah turun, haus, kram otot, gelisah, dan lokas marah. Aku yang ngelihatnya gini. Aku ngelihatnya dia ada laki-laki, terus ada laki-laki lagi. Jadi aku ngelihat dia bersandingan sama orang Belanda yang nggak tahu suaminya kayaknya, tapi emang jauh umurnya tuh terpautnya agak jauh, 10 tahun lebih. Emang kelihatannya sih memang wanita Belanda dewasa ya. Ya, lebih, ya maksudnya kalau biasanya kan kalau kuntilanak kan biasanya cewek-cewek muda gitu, atau ini yang kelihatannya tua, yang udah dewasa ya. ya. Ini cinta segitiga nggak ya? Iya nggak sih? Ya, itu mungkin alasan kenapa dia dihukum. Di sini banyak ini juga sih, perempuan-perempuan yang banyak susu juga ya. Dan katanya kata satpam di sini dia pernah cerita ada makhluk besar yang kalau misalnya dia lagi tidur suka diteken-teken, suka gelagapan gitu, bikin orang kayaknya dari sini gelagapan. Mau coba Kayaknya kena virus Mbak. apa? Kena virus ya? Iya, jadi dia diasingkan di ruangan yang sangat lembab. Oke. Terus dia mau nangis, mau minta tolong juga nggak ada yang bantu dia, dan dia nggak pernah ketemu orang. Jadi memang Jadi itu kayak hukumannya dia diasingkan itu. diasingkan, cuman Berapa lama teh, tahu nggak? Ke ini nggak, keluar nggak? 2 tahun dia. Langsung hilang ya, maksudnya meninggal. Dia kenapa megang ini terus nih? Aku ngeliatnya gini. Keiket. Kayak apa ya, kayak di borgol gitu pada saat Mungkin ini kali ya, waktu habis kayak diadili terus, ya nggak sih, dia harus jalan. Apa sih teh? Dia gini nih. Dia kan dia gini. di depan banyak orang, termasuk suaminya. Terus nggak tahu deh nasib yang satunya. Kan emang kemarin waktu syuting klip di sini, aku pernah janji sama dia, tunggu ya, saya akan datang lagi. Ya siapa tahu pada saat itu nanti kamu akan cerita kisahnya. Akhirnya kan mau cerita. Kemarin kan cuma kayak ya, terus
pergi lagi, lihat lagi, pergi lagi gitu berapa kali. Jadi udah kirain emang nggak mau, cuman dia bilang yang kejadian mau datang kan mungkin dia kayak berharap lebih sih sebenarnya dia. berapa lebih Enggak berharap lebih. Kalau misalkan kalian memang bisa berbicara dengan mungkin kalian juga bisa mencari laki-laki yang ditunggu. Susah ya. iya. Dan kayak apa ya, kalau orang-orang sini pada zaman itu memang sudah siap untuk mati gitu, karena bagaimanapun kan mereka orang-orang jajahan dan mereka udah mendengar juga bagaimana kejamnya penjajah gitu, jadi mereka udah kayak nothing tulus lah gitu, Iya, udah hidup aja alhamdulillah gitu. apalagi ya pada zaman Dan itu ya teh. sebenarnya kalau yang aku lihat si sosok laki-lakinya itu memang tidak, gak mungkin dia mikir muluk-muluk gitu bisa mendapatkan nyonya gitu, karena dia nyonya, dan tapi si ceweknya ini yang yakin gitu, karena dia sebenarnya juga punya power, kita pasti bisa gitu, dia yang semangat, dan pada saat ini pun mungkin si semangat itu yang masih ada gitu, yang ya kita pasti ketemu itu sih. Kasian. Tete mau lihat sana lagi ada apa? Jadi benar ya, ada si penampakan si yang tampak kepala ini memang terlihat. Terus ya agak lihat juga sih di sebelah sana. Iya, agak jauh kan mungkin di depan di dekat gedungnya deh, agak di luar. Iya. Saya nggak mau, males. Jadi yuk kita jalan. Let's Jadi go. kita makan dulu teh. Makan. Tapi sebelum berangkat kan harus isi amunisi dulu. Oh iya benar. Kalau Kalau nggak enggak, aku takut pingsan, kalau pingsan siapa yang ngangkat? oh iya benar. Oke, sip. Mas Rendra. Ada. Yaudah yuk kita jalan yuk.